عن سلمة بن المحبق عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال mana tadi ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibahu juludil maitati tuhuruha dibahu juludil maitati tuhuruha sahahahu ibnu Hibban. Hadis nomor 218 An Maimunata radhiyallahu anha qalat marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bishatin yajurrunaha faqala law akhadhtum ihabaha faqalu innaha maitatun faqala yutahhiruha al-qarazu akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Malam ini saya lihat mau hadir Hawa Gusdur, ramai ada Gus Asmi, ada tim Hadrah Syubban Muslim langsung dari Jawa Timur. Tapi saya nggak tega di majelis. Berarti kalau saya hadir haul, saya lebih mengikuti hawa nafsu. Coba dipikirin, sama-sama berbuat baik, benar ya? Haul baik, dengerin sholawat baik. Kalau saya ikutin setan, ini kan saya juga lagi ngaji. Tapi tanggung jawab sebagai pengajar mah. Sampai istri saya ngambek tadi, gara-gara nggak jadi jalan. Saya bilang kalau majelis saya liburin, hancur majelis. Dikit-dikit libur, semangatnya tambah turun. Maka orang yang meninggalkan majelis itu tidak lain sebenarnya karena hawa nafsu, nggak ada lagi. Apapun alasannya, dia pasti karena hawa nafsu. Kalau ditelaah secara dalam, tanggung jawabnya kepada yang lain sebenarnya lebih kecil daripada dia belajar ilmu. An Salamah bin al-Muhabbiqi, dari Salamah ibnu al-Muhabbiq. Nanti dijelaskan ini siapa. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, berkata ini Salamah, masih dalam bab ini ya, dalam bab dibagh, menyamak kulit. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, Salamah bin Muhabbiq. Qala, berkata itu Salamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibahu, menyamak, juludil maitati, kulit bangkai, al-maitah, juludul maitah. Kalau pakai maitah ya-nya sukun, pakai ta marbuthah namanya bangkai. Kalau mayyit, jenazah.
Dibahu menyamak juludul maitati. Julud itu makna dari apa? Jamak dari jilid. Ya. Jildatun, jilid, jilid, ya. Jildun. Jadi kalau buku dijilid, kitab dijilid itu sebenarnya bahasa buat kitab. Ya. Sekarang kita buku dijilid. Kalau bahasa Inggrisnya sebenarnya di cover. Kalau kitab dijilid, mengapa dijilid? Karena kitab itu rata-rata kulit, covernya kulit, makanya dibilang jilid. 1 jilid, 2 jilid, 3 jilid. Kitab hadis ada 4 jilid. Jadi jilid itu sebenarnya sebagai istilah karena covernya terbuat dari kulit. Ya, jadi bahasa serapan Indonesia asalnya dari bahasa Arab, jilid. Jamaknya julud, kulit. Menyamak kulit-kulit bangkai al-maitah tuhuruha itu mensucikan itu bangkai, mensucikan kulitnya maksudnya. Al-maitah julud ya. Haknya kembali ke julud. Menyamak kulit bangkai itu mensucikan kulitnya, mensucikan dia, mensucikan kulitnya. Apapun kulitnya. Ingat itu, apapun kulitnya, kecuali apa kemarin? Babi. Kalau anjing masih ada yang bilang boleh. Tapi kalau kita nggak pakai anjing. Kalau Syekh mazhab Maliki wa mazhab al-Maliki al-masyhur an yutahhiru wa jami' zahir wala batinah. Kalau mazhab Maliki semua kulit kecuali babi itu zahirnya bisa dipakai tapi dalamnya tidak. Jadi kalau sholat maknanya itu kemarin saya agak salah dikit. Jadi wa yusalla alaihi la fihi, maksudnya gini, kalau sholat di atas kulit itu boleh, tapi bukan kulitnya dibalik, di dalam kulit. Nah berarti di dalam kulit maksudnya kulit dalam dipakai, kulitnya dibalik, bulunya di bawah, kita sholat di atasnya itu nggak boleh. Tapi kalau dibalik bulunya boleh itu dalam mazhab Maliki, walaupun itu kulit anjing, karena katanya tuh yutahhiru juga al-jami', semua kulit nggak pakai kecuali gitu. Karena kemarin mazhab Hanafi yutahhiru juga jami' juludul maitah ila khinzir. Mazhab Hanafi semua kulit termasuk anjing jadi suci kalau sama kecuali babi. Maka terusan bawahnya kalimatnya sama juga mazhab Maliki begitu. Jadi kulit anjing bisa disamak, bisa digunakan kulitnya, tapi nggak boleh sholat di bawah kulit arinya, di atas kulit arinya. Jadi nggak boleh posisi bulu di bawah. Maknanya nggak boleh dipakai baju juga maknanya. Jadi sholat harus di atas bulunya, bukan di dalam kulit ininya. Nah, karena tujuan nyamak sebenarnya kulit dalam ya. Tujuan menyamak kulit dalam, kalau bulu sih nggak dihitung. Shahahahu Ibnu Hibban, itu di hadisnya disahihkan oleh Ibnu Hibban. Asbatal hadis, ini saya baca syaratnya dulu. Asbatal hadis anna jaldal maitah najis ya. Hadis Nabi sudah menjelaskan bahwasanya kulit bangkai semuanya najis, wa ana taharataha bidibagh, tapi sucinya dengan dibagh, disamak. Yanzi'u allazi yanzi'u minhu rutubatan najasah, yang bisa menghilangkan najis basahnya. Jadi basah min masamil jildi, dari masamil jildi, pori-pori. Jadi kulit yang sudah jadi bangkai, binatangnya sudah mati, muncul dari pori-pori cairan berupa busa. Nah busa itu yang berupa gaji-gaji atau apa gitulah bahasanya. Yang putih-putih itu kayak busa, mengeras. Nah itu yang harus disamak. Jadi tujuan menyamak itu menghilangkan itunya, sehingga murni kulit, bukan campuran darah, gaji dan minyak. Jildul maitah najis yutahhiru dibagh wa qad taqaddama kalam ala dzalik, sudah dijelaskan kemarin bagaimana cara menyamak. Salamah bin Muhabbib bin Rabi'ah bin Safar al-Huzali, ini Salamah bin Muhabbib yang barusan meriwayatkan hadis. Ini siapa? Abu Sinan al-Basri, dikenal sebagai Abu Sinan al-Basri, rawah hadisan, dia meriwayatkan hanya 12 hadis karena beliau sahabat yang tidak seperti yang lain ya. Meriwayatkan hanya 12 hadis dari beliau. Artinya ulama hadis hanya meriwayatkan dari beliau 12 hadis, begitu maksudnya. Waruya anhu atau warawa anhu ibnuhu Sinan wal Hasan al Basri. Nah nanti dia punya murid, itulah yang dikenal sebagai Hasan al
Basri. Hasan al-Basri belajar hadis lewat Salamah bin Muhabbik, ini gurunya belajar. Nah segitu doang, hadisnya singkat ya, jadi paham ya. Jadi mensucikan kulit adalah dengan disamak. Apapun kulitnya tanpa terkecuali, kulit buaya, kulit ular, kulit apa. Tinggal pemakaiannya hukumnya nanti. Kalau kulit binatang buas kita diharamkan. Kalau kita ya orang Islam ya diharamkan. Alasan haramnya sama seperti sutra ya. Jadi menimbulkan kesombongan dan menyakiti hati orang susah. Jadi kalau kita belajar fikih itu belajar at-taqriratus sadidah fil masail dan mufidah, itu memakai sutra ilat alasan utamanya adalah kasru qulubil fuqara. Itu doang sebenarnya simpel. Bukan karena sutra itu mengandung apa enggak. Kasru qulubil fuqara, memecahkan hati orang fakir, karena orang fakir nggak bisa beli. Nah kalau kita pakai sutra maka itu sombong-sombongan, kasihan sahabat-sahabat yang miskin hatinya akan hancur. Gua makan aja susah, dia pakai baju sutra. Nah di sini sebenarnya dikiaskan, kita bisa mengkiaskan bahwa kita punya kendaraan yang terlalu mewah itu sebenarnya nggak boleh. Mohon maaf kayak Ustaz yang pakai Harley, kalau kata saya itu haram. Ini kan ada hadisnya. Saudara bersama tuh bilang jangan pakai Harley. Jadi menggunakan menggunakan sutra itu haramnya karena menghancurkan hati orang fakir. Nah kita jamaahnya ngelihat makan aja susah, nih ustadznya pakai Harley. Benar kan? Ada lagi ustadz pamer rumah mewah, ditulisin hasil berdakwah 20 tahun, goblok. Narasinya ditulis hasil berdakwah 20 tahun. Hasil berdakwah, judul ininya, artikelnya lucu. Kalau hasil usaha bagus, semua imam kaya ya. Emang kita dianjurkan jadi orang kaya. Kalau bisa rumah kita gede, gedung yang tinggi, supaya tamu hadirnya nyaman. Mau bikin maulid di dalam, gak ada yang ganggu. Orang kaya saya mau ganggu kan gitu. Takut duluan ya. Jadi sebenarnya dianjurkan kalau bisa kita punya rumah yang ada lapangannya, rumahnya mewah, punya sound system bagus, punya TV banyak, ada kolam renang. Orang maulid habis maulid berenang, enak. Benar kan? Jadi dianjurkan kayak itu. Cuman bukan dalam rangka apa? Bertinggi-tinggian, pangkat, sombong-sombongan. Pada nggak belajar agama itu ustadz soalnya. Cuma belajar ceramah doang. Nah sekarang hadis lagi 18 yang tadi an Maimunah, dari Maimunah kemarin ada dikupas ya, istri Rasulullah. Jadi kalau sudah dikupas di sini tidak lagi dibahas siapa itu Maimunah, kemarin udah ya. Radhiyallahu anha qalat, berkata beliau, marran nabiyyu, suatu saat marra berlalu lewat ya. An-Nabi siapa? Nabi SAW suatu waktu Nabi lewat. Jadi yang lagi sama Maimunah lagi sama Nabi nih, lewat ke satu kampung, melewati bisyatin, satu ekor domba. Syat, kambing lah gampang. Syat itu ada yang mengartikan domba. Kambing gibas. Bisyatin boleh kambing, boleh domba. Ada yang lagi yang menggunakan bahasa Arab al-kabsyu. Al-kabsyu itu domba berbulu tebal ya, al-kabsyu. Nasi kabsyah, nasi domba. Nasi kabsyah itu nasi domba. Jadi syat ini bisa berarti kambing Jawa, bisa berarti domba yang biasa ya. Yajurrunaha itu yajurruna, mereka orang-orang ya menyingkirkan akan itu kambing, disodok-sodok supaya jatuh ke jurang, karena kambingnya udah mati, jadi mayat, udah jadi bangkai. Faqala, maka Nabi berkata, lau akhadtum, lau di sini maknanya lil arad, mengapa tidak akhadtum, kalian mengambil ihabaha, kulitnya. Itu domba ngapain mau dibuang ya Rasulullah, udah jadi mayat, udah jadi bangkai. Kata Rasulullah, kenapa nggak diambil kulitnya? Faqalu, maka mereka berkata, innaha, sesungguhnya itu kambing, maitatun, sudah jadi
bangkai mati sakit jadi bangkai. Faqala, maka Nabi berkata, yutahhiruha al-qarazu. Yutahhiruha, maka akan mensucikan itu kambing, maksudnya kulitnya, al-qarazu, yaitu daun akasia. Daun akasia itu terkenal sebagai alat untuk nyamak bagi orang dulu ya, karena dia mengandung getah. Getahnya itu bisa menjadi obat tuh. Kalau direbus daunnya bisa jadi teh. Kayunya juga bermanfaat, sama bisa jadi secang ya. Daun akasia padahal termasuk daun perdu, daun yang banyak di jalanan, bisa buat meredam debu jalanan, biasanya ada di pinggir-pinggir tol tuh, di pinggir-pinggir tol. Jadi daun akasia sama seperti anggrek ya, banyak jenisnya. Ada yang daunnya seperti bulan sabit kalau pohonnya tinggi, kalau pohonnya pendek daunnya seperti daun kunyit ya, macam-macam ya, tinggal dilihat di Google. Kalau usah tahu barusan habis Google. Jadi akasia ini pohon apa sih? Oh ini akasia. Ternyata pohon perdu, pohon banyak juga, pohon di mana-mana ada. Memang pohon obat juga ya. Jadi bisa jadi teh, getahnya bisa mengatasi ejakulasi dini ya. Yang baru masuk langsung muncrat itu. Minumnya obat akasia katanya. Jadi getahnya itu bagus katanya gitu. Nah daun akasia mungkin kalau kita sekarang daun bidara, tapi daun bidara kalau buat mandiin mayat katanya udah mahal. Akhirnya diganti pakai timun, ya kan? Jadi kalau orang mandiin mayat sekarang pakai timun. Kalau daun bidara katanya sudah mahal. Jadi kalau ada orang punya pohon bidara, biasanya cuma diambil 12 lembar saja buat apa? Syarat kesunahan. Jadi memang Nabi memandikan jenazah pakai daun bidara. Karena daun bidara ada yang mengatakan, menafsirkan itu disebutkan dalam Quran katanya. Sidrin, ya, sidrin makhlud, itu sidr ada yang mengatakan katanya pohon bidara, pohon surga. Makanya ada yang mengatakan sunnah memelihara pohon bidara di depan rumah itu menangkal jin, katanya begitu. Jinnya ditangkal, yang punya rumah marah-marah mulu, jinnya di dalam ternyata. Jadi saya punya saudara, dia terkontaminasi Wahabi. Senang banget yang gitu-gitu. Ustaz, Bang Dedi, ini kan miara daun bidara ini ya, sunnah ya? Sunnah banget. Dalam hati gue ya, iblisnya ada di dalam soalnya. Jadi menangkal setan, setannya di dalam rumah. Artinya kalau kita marah-marah itu jadi sebenarnya kita tujuan mengoleksi atau memakai sunnah-sunnah Nabi bukan soal kesitunya. Kadang-kadang kita salah mengartikan. Dengan kita mengkoleksi atau memakai sunnah Nabi sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita berdekatan sama Nabi. Tuh, kita di rumah kita ada sunnah Nabi, malu dong mau begini. Gitu sebenarnya harus mikirnya. Jangan cuma ini sunnah itu sunnah, tapi pemanfaatannya enggak ada. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasai, itu dikeluarkan hadis ini oleh Abu Dawud wan Nasai. Sekarang syarahnya, ra'a Rasulullah SAW syatnul qat alal ard qad jaraha ba'dun nas liqahiha ba'idatun anil masakin. Jadi Rasulullah pernah lewat kambing yang disodok-sodok supaya jatuh ke jurang sama orang-orang karena untuk menghilangkan baunya yang udah bau dengat. Di Allah yata'azzan nas bi ra'ahatiha al-muntinah, supaya manusia tidak terganggu dengan baunya yang sudah busuk. Faqala lahum Rasul, kata Rasulullah, law akhadtum jaldaha, kenapa enggak diambil kulitnya? Fantafa'tum bihi, maka kalian manfaatkan itu kulit. Akhbaru bi annahu maitat, maka mereka semuanya mengatakan kepada Nabi bahwa isanya ini kambing matinya karena sakit, karena penyakit. Faqala lahum yatarhal al-qarz, maka Nabi memastikan bahwa itu bisa disajikan dengan disamak. Ihab al-jid qabla yadbik. Jadi ihab tadi itu ya, bahasa dari ihab adalah kulit sebelum disamak. Kalau sudah disamak berubah nama jadi jilid. Jadi jilid adalah kulit yang sudah disamak ya. Al-qaras sajarun ma'ruf. Habbuhu yudbihu bihil jilid atau yudbahu bihil jilid. Jadi al-qaras adalah pohon yang terkenal katanya, yang bisa menyamak kulit. Makna dari hadis ini annahu an idaatil mal. Makna dari hadis ini pertama adalah Nabi mengharamkan menyia-nyiakan harta. Jadi kalau masih bisa idza amkan al-intifa bihi,
apabila masih bisa dimanfaatkan maka jangan dibuang. Biwajhi minal wujuh, dengan apapun caranya. Cuma tergantung, kalau kita lihat dulu, kalau rumah kita jadi sempit gara-gara banyak barang yang nggak perlu, yang pemanfaatan kita nggak tahu kapan, nih dibuang. Karena dalam hadis lain kata Nabi, janganlah tidur bersama dengan sampah. Jadi kalau kita tidur bersama dengan sampah, kita ditemani setan. Karena kalau bini saya itu kalau udah jam 8 udah pasti buang sampah tuh. Jadi sampah yang di bak, yang di ember udah pasti dibuntal ditaruh di belakang. Ya, jadi jangan nginep itu sampah di dalam rumah. Kalau secara kesehatan tentu ya baunya nggak sehat, atau hawa. Kalau dia nggak menimbulkan bau, dia menimbulkan bakteri tuh malam-malam yang kita nggak lihat. Kan ada tuh paru-paru tuh. Kalau nggak kita, anak kita, bini kita. Jadi itu dari sampah ya. Terus begitu juga kita makan atau ngerokok, itu bungkusan rokok yang udah nggak dipakai jangan ada di samping tempat tidur. Apa saja yang kira-kira bungkus permen, bungkus apa, bungkus roti, dikumpulin, ditaruh di plastik, dibuang keluar. Jangan tidur bareng sama sampah. Kalau kita anggap itu sampah, misalnya itu botol atau apa, kita yakin nggak ada pemanfaatannya, buang aja. Tapi kalau ini gambarannya adalah kulit sayang dong kalau dibuang, kata Nabi, maka dimakan. Panci dipakai setahun sekali, jangan dibuang. Ini mah buang aja mah, habis begitu 4 dibuang. Oh dibuang pas sempit rumah, haram kata Nabi. Masih bisa dimanfaatkan. Memang serba salah kadang-kadang kalau banyak barang ya. Dipiara itu rumah sempit, nggak dipiara, nggak kita butuh kadang-kadang. Yudhiru jaldal mait ajbab bil kharas. Ya, jadi menyamak dengan daun akasia itu mensucikan kulit. Au ma yahu maqamaha, atau yang seumpama itu kasyab, seperti tawas. Kalau tawas saya nggak tahu. Tawas mungkin kayak sabun ya. Kayak kuba ya, benar ya? Ya, tawas kasyab. Wa qashrur rumman, dan qashrur rumman, ranting apa? Ranting dan kulit delima. Ternyata bisa tuh. Kulit delima dan ranting-rantingnya tuh digerus, ditumbuk untuk menyamak kulit. Ternyata bisa qashrur rumman. Ya, jadi kulit cangkang dari delima itu mengandung asam, mengandung getah. Jadi memang syaratnya itu menyamak kemarin dengan yang panas atau asam ya, atau asin seperti garam. Min kulli harif, pokoknya segala sesuatu yang mengandung panas, apa itu garam atau itu apa ya. Dan zi'urutubatan najala min masamihi, yang bisa merontokkan gaji-gaji kulitnya. Wala yahsulu dibaq bisyams indal jumhur, dan tidak cukup menyamak dengan matahari menurut ulama jumhur, khilafan li ashab Abi Hanifah, tapi berbeda dengan Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah itu dijemur cukup ya. Kalau kita nggak sah tetap. Jadi kalau ada orang menjemur kulit habis besok dipakai beduk, tetap beduk itu najis hukumnya ya. Tapi kebetulan kan beduk adanya di dalam jadi nggak apa-apa. Tapi sebenarnya dia najis, nggak boleh dipakai sholat. Makanya beduk itu sebenarnya nggak disamak pun bisa dijemur di matahari, langsung jadi beduk bisa, cuman kurang halus saja suara. Dah, hadis 19. An Abi Tha'labah al-Khushani. An Abi Tha'labah al-Khushani. An Abi Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitabin. Afanakulu fi aniyatihim? Qala la ta'kulu fiha. La ta'kulu fiha illa an la tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha. Muttafaqun alaih. An Abi Tha'labah, dari Abi Tha'labah, nanti dijelaskan beliau siapa. Al-Khushani, marganya Al-Khushani.
radhiyallahu anhu qala, berkata itu Abi Sa'labah, qultu ya Rasulullah, aku katakan wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin, satu waktu kami berada di negeri kaum ahli kitabin yang mayoritas Yahudi dan Nasrani. Kami lagi lewat di negeri Yahudi Nasrani ini. Afana kulu fi aniyatihim, nah kalau kami mau makan disediain makan sama mereka, atau kami mau makan minjem wadahnya, kami boleh nggak tuh makan di atas wadah mereka tuh. Nah ini bukan cuma, kalau hukum ini bukan cuma Alkitab ya, kita makan di rumah orang selain Islam ya, itu hukumnya gimana kalau kita makan di atas piringnya atau gelasnya? Padahal orang-orang mereka karena tidak menjalankan syariat, akhirnya bercampur itu gelas dengan khamar dan juga piring dengan jilatan anjing atau dengan daging babi. Kita pakai pisaunya, pakai talenannya, pakai semuanya piringnya. Itu hukumnya gimana tuh? Kalau sekarang gampang nanyanya, itu hukumnya gimana kalau kita? Jangankan itu, bini kita udah bersih belum kalau nyuci piring? Di Majalengka ada namanya Ustaz Oyid di atas pesantren, rumahnya sendiri. Itu dia kalau nyuci piring, nyuci baju, nyuci makanan dia nyuci sendiri. Dia nggak mau nyuci. Saking apa itu? Kalau bahasanya warok. Saking takutnya. Tetap bininya diajarin, bukan bininya jadi dia main, bininya diajarin. Tapi kalau dia mau nyuci piring, nyuci baju dia nyuci sendiri. Bajunya dia nyuci, kancutnya dia nyuci sendiri. Ya, itu biasanya orang yang alirannya agak-agak tasawuf ya. Tasawuf, orang hikmah biasa, karena dia memang dia guru hikmah. Dia punya ilmu apa itu? Ilmu jeblak tuh, ngajarin ilmu jeblak. Nah saking suaranya itu dia hati-hati gitu. Ada namanya Ustaz Suyidin. Anaknya mantan pacar saya. Nah itu gimana? Jadi jangankan ini ya, ini pertanyaan hadisnya unik ya. Jangankan orang Yahudi Nasrani, kita saja tuh, hikmahnya ke situ larinya. Kita saja sudah bersih atau belum? Ya seperti kita nyuci di bawah sih. Di bawah bocah pada wudhu, kita nggak tahu main air dari mandi apa. Itu gimana hukumnya? Harusnya taruh bangkunya juga dicuci dulu. Kalau bini saya gitu, bangkunya dicuci dulu. Saya pantang banget kalau benerin lampu, nginjek bangku, kaki basah. Bini udah pasti ngomong. Jadi fikirnya dalam orang Madura itu. Jadi bangku tuh yang hijau taruh situ, tapi bangkunya yakin disucikan dulu, dibersihin dulu. Baru dah habis bebenah, tuh hasil bebenah taruh di bangku. Bawahnya dilapisin kertas biar cepat kering. Udah taruh di situ. Kalau udah kering baru taruh di bawah, yakin bersih. Ya. Nanti kalau ada tai cicak ya tinggal basuh tai cicaknya. Jadi kadang sesuatu yang bersih menurut mata kita bisa jadi masih najis secara hukum. Itu namanya najis hukmiyah. Ya, jadi ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Catat dafa, jangan ngomong. Najis hukmiyah, najis ainiyah. Kalau najis ainiyah gampang ya, najis ainiyah, tai cicak, tai ayam, tai kucing itu namanya najis ainiyah. Kotoran semuanya najis ainiyah. Ilar kita yang hasil dari tidur itu namanya najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang bentuknya memang najis. Karena kalau najis hukmiyah, najisnya nggak kelihatan, tapi kita hukumi najis. Nah sekarang sejadah, najis atau suci? Nah kalau sesuatu itu berat dan sulit dihindari, maka kita harus menghukumi suci walaupun kita lihat bocah mondar-mandir. Nah itu ngerti nggak? Tapi kalau gelas karena itu ringan masih bisa dicuci, maka yakinlah kita hukumi najis. Jadi harus ke situ. Kalau fikih harus pakai gitu, pakai apa? Zonniyah namanya, prasangka. Jadi fikih itu hukumnya lewat zonniyah, pakai prasangka. Jadi kalau gelas karena dia mudah dicuci, kita harus hukumi dia najis kalau dia punya orang, kalau bukan pegangan kita, atau siapa tahu yang nyuci kita nggak tahu. Nyucinya dalam keadaan basah, taruh di gerobok, taruh di bawah apa. Penting itu ya. Jadi kita ngebahas tentang sahabat lewat Yahudi Nasrani, hikmahnya ke kita sebenarnya. Nah kita udah bersih atau belum? Bini kita kalau nyuci baju, dia niat atau tidak? Nah itu kalau dalam mazhab Syafi'i dibahas itu. Jadi kalau kita nyuci baju itu harus niat nawaitu izalati najis. Saya niat dengan mencuci ini mensucikan menghilangkan najis. Karena baju yang udah bau udah berubah jadi najis. Benar nggak? Piring kita habis makan somai, semalaman kita tinggal, najis apa suci? Padahal somainya suci kan?
Tapi karena ditinggal lama-lama dia berubah jadi najis. Benar nggak itu? Nah ketika kita nyuci piring niat nggak itu? Nawaitu izalatan najis, saya niat menghilangkan lagi nyuci piring, nyuci baju gitu. Kalau orang yang zuhud ya, orang yang menjaga diri, tidak pakai niat sah nggak? Sah, ya. Tidak pakai niat tetap sah buat orang awam, tapi buat orang yang mengerti tidak sah. Jadi kalau kita sudah tahu, buat kita harus pakai niat. Kalau bini belum tahu, nggak apa-apa dia nggak tahu. Jadi ilmu itu buat diri, bukan buat orang. Karena ada ulama yang mengatakan perkara-perkara kecil yang menjadi kebiasaan nggak perlu pakai niat, apa? Tapi tetap dalam mazhab Syafi'i apa-apa kan innamal a'malu binniyat. Jadi kita tahu itu baju mengandung najis apa segala macam, ada kotoran ini, kotoran tidak. Begitu nyuci baju, nawaitu izalatan najis, saya niat menghilangkan najis. Itu kalau mau apik ya, kalau mau apik. Tapi sekali lagi orang awam jangan kita tanya dulu, ini gelas tadi nyucinya gimana? Lo mau namu makanya berantem. Ribet. Jadi ilmu itu emang unik ya kadang-kadang. Jadi ilmu itu kadang-kadang kita pakai, kadang-kadang enggak. Maksudnya bukan kita enggak. Kadang kita pakai, kadang kita harus bijaksana. Tapi kalau bini, karena kalau kita merasa bini kita nggak akan panah, kita kasih tahu. Ma, besok kalau nyuci piring niat. Terus nyuci piring jangan sembarangan aja. Habis sudah nyuci ditaruh di tempat yang gampang cimpret-cimpretan. Bini saya marah bener. Ya. Jadi habis nyuci kan ditirisin. Itu saya mau ngapa-ngapain nggak boleh nyimpret. Padahal suci. Tapi dia yakin kalau wastafannya itu dianggap najis terus walaupun bersih. Karena lapnya itu dia kan habis ngelap. Dia nggak tahu terakhir kapan apakah itu suci atau apakah itu najis. Menurut dia itu najis. Jadi saya tiap kali berantem masalah fikih mulu. Kadang-kadang saya yang dianggap melanggar sama dia. Ustaz tapi fikihnya sepele banget. Loh, kita kan orang tahu. Kalau saya ini ada tai cicak di baknya masih penuh. Kalau kita kan sayang air ya, itu saya nggak buang. Kalau bini saya udah buang sampai satu bak sayang. Ya itu dua-duanya benar. Ya. Kalau kita lihat manfaatnya air itu, ya kadang-kadang kalau bini benarnya gini, kalau kita wudhu kan nyimpret kena baju. Kalau saya kan gampang, ya wudhu aja dulu. Masalah nyimpret nanti begitu mau keluar kamar mandi tinggal disiram. Jadi di situ saya nggak mau debat, pasti berantem dah. Ntar saya keluar berantem. Kamu kan barusan lihat udah tai cicak. Ngapa kamu wudhu di atasnya? Dan saya diem dah. Ya paling kerjaan gue dimarahin malah begini. Jadi saya disangka apa? Ustadz, tapi kok masalah bikinnya nggak dalam. Padahal lebih dalam gue, lu malah nggak dalam. Saya diem aja lah kalau itu. Jadi kalau dalam apa mazhab apa kita memang tai cicak kan najis ya. Walaupun tuh air tidak berubah satu bak, itu najis tetap. Memang benar itu najis. Tapi kalau kita belajar fikih tingkat tinggi, di dalam mazhab Syafi'i pun dimaafkan menggunakan mazhab Maliki. Jika itu air dianggap belum berubah dan manfaat. Seandainya pun kecipratan kena najis, kecipratan kena badan, kalau kita tidak tahu itu nggak dimaafkan. Kita bawa kita dimaafkan. Karena tidak ada sesuatu yang benar-benar suci. Masjid pun, mushola pun belum tentu suci. Kita tanya merebotnya kan belum tentu. Masjid gede misalnya Istiqlal, merebotnya pelatihan nggak masalah itu? Belum tentu. Apalagi di perusahaan. Banyak hal kalau kita mau pikirin, banyak hal nggak sahnya. Jadi kata Imam Syafi'i benar ya, tidak ada satupun harta dari kita yang benar-benar halal, nggak ada. Kecuali air hujan yang kita minum di atas tanah sendiri tanpa kontrak, bukan tanah orang, kita nadang mulut kita langsung, nggak pakai gelas, halal. Selebihnya pasti ada haramnya. Syarahnya adalah belum kita lagi. Qala la ta'kulu fiha, kata Nabi SAW, la ta'kulu fiha, janganlah kalian makan di atas itu wadah. Jadi kalau kita ketemu orang Nasrani kita makan, kata Nabi jangan, illa kecuali, ada kecualinya Nabi, alla tajidu ghairaha, kalian enggak menemukan sesuatu selain itu. Jadi makan emang itunya wadahnya, enggak ada lagi. Kita enggak bawa wadah. Masa bertamu ke rumah orang bawa wadah. Mau niat ngebungkus Pak? Ente ngapain bawa plastik? Niat ngebungkus. Nah kata Nabi solusinya apa? Faghsiluha
wa kulu fiha, basuh dulu dengan cara kita orang Islam, baru makan di atas itu piring. Kalau terpaksa makan dari wadah orang Nasrani dan Yahudi. Nah, sekarang saya baca syarahnya. Mana ana syari' min akli wa syurbi fi awalil yahud wan nasara. Jadi syariat melarang kita memakan di atas wadahnya Yahudi dan Nasrani. Wa la'alla sarraman najasatil kal awani ghaliban, ya. Dan itu yang dimaksud adalah semua wadah secara umum. Hadisnya tentang wadah. Hadisnya tentang apa? Bejana. Tentang bejana. Aniyah itu kan kemarin apa kita lihat? Piring, mangkok dan nampan. Pokoknya alat makan. Tapi hadis itu mengandung makna barang secara umum, bajunya kayak apanya. Orang Nasrani punya sejadah buat namuin orang Islam, kita sholat di situ sah nggak? Sebenarnya tidak sah, kecuali tidak ada sesuatu selain. Nah, sholat di lantai lebih nggak salah gitu, bener nggak? Ya udah terpaksa. Kalau kita bawa sarung, sarungnya kita buat alas. Jangan sejadah pakai hadis ini, cuci dulu seminggu baru sholat. Kayak sholat dalam gereja, sholat dalam kelenteng, hukumnya gimana? Sama kayak gitu ya. Jangankan itu, ya masjid aja belum tentu suci. Jadi kita pakai kebijaksanaan. Tapi kalau itu rumah kita sendiri, maka wajib kita jaga kesuciannya, wajib itu. Makanya orang dulu punya masjid di belakang rumahnya itu pasti, walaupun cuma syukuran satu sejadah satu orang, wajib punya masjid itu area steril, jauh dari yang namanya najis. Tujuannya buat itu tadi, menjaga warak. Makanya kemana-mana pakai sendal. Makanya saya sholat itu di rumah selalu mau naik sejadah pakai sendal dari kamar mandi. Kamar mandi dibasuh, naiknya langsung pakai sendal, dari sendal langsung ke sejadah. Kecuali ada umi saya atau tamu yang lain, dia biarin caranya begitu. Dan sejadah umi saya atau tamu yang lain khusus. Bukannya saya beliin buat umi, sejadah khusus buat. Jadi saya sama bini nggak pernah pakai sejadah orang. Jadi saya khusus sejadahnya di bangkit. Begitu ada nyimprat, bini langsung basah nih. Ntar kalau kena aku gimana? Udah berantem terus setiap hari. Ghaliban al-awani ghaliban secara umum li'annahum la ya'tinun bi amri taharah wa najasah. Kenapa? Karena orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah memperhatikan masalah kesucian dan najis. Amma fi halatil ittirar fa abaha syari. Kalau dalam keadaan darurat maka boleh. Awanihim ba'da ghasliha bil ma' litahaqquq min taharatilha. Jadi kita wajib mencuci supaya kita yakin bahwa itu suci. Walaupun kita lihat bersih, tapi supaya yakin maka kita cuci lagi. Gitu ya. Ahlul kitab humul yahud wa kitabut Taurat wa Nasrani kitabul Injil. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Faghsiluha wa kulu fiha al-amr bil ghasil qabla al-isti'mal li dhanni najasatiha. Jadi kita wajib, kata fikih itu, kita wajib berprasangka pertama bahwa itu najis, jangan sucinya dulu. Wajib berprasangka bahwa itu najis. Itu dulu ya. Maka kita basuh itu di adami tidaihim anin najasat min khamrin wa lakni khinzir. Karena mereka tidak pernah menjaga diri dari yang namanya khamar dan daging babi. Ya, itulah. Fiqhul hadis jawaz istimal awani ahli kitab ba'da ghasliha. Jadi bolehnya memakai wadah ahli kitab setelah dibasuh. Anai fil hadis alil karaha. Tapi hadis ini, nah ini pentingnya belajar syarah hadis ya. Walaupun Nabi melarang, tidak semua larangan Nabi maknanya haram. Lil karaha hanya makruh. Jadi makruh makan. Jadi kiasnya sama aja ya. Kalau kita datang ke rumah orang awam itu sama juga, makan di wadahnya juga makruh. Kalau kita yakin dia orangnya sembrono, sembarangan. Kadang-kadang ada orang masak, begitu dia panik mau ngangkat masakan karena udah mau kering tuh air, dia panik diambil topo di bawah membekas kakinya. Kadang-kadang orang nggak apik di situ. Padahal kan topo buat masak lain, buat ini. Saya aja punya lap 3, satu buat tempat risol saya ngelap. Tuh lap kamu, kata bini saya, ini lap aku. Jadi punya lap satu lap buat wadah risol, satu lap buat piring itu steril wadahnya. Ribet juga punya gini. Jadi buat nirisin apa itu piring-piring, bini saya lapis sendiri, bekas dasarnya dia tuh dicuci.
Lil karaha hanya makruh li dari awanihi bisa berkasati malabasan di najasa. Kenapa? Karena kita selalu melihat mereka bersentuhan dengan najis. Jadi hukumnya makruh bukan haram. Abu Sa'labah Al-Khushani siapa? Nisbatun ila Khushayn bin Namr bin Fadah. Itu nisbat kepada marga Al-Khushayn. Ismuhu Jursum, nama aslinya adalah Jursum bin Nashir. Bay'an Nabi SAW Bai'atul Ridwan. Dia masuk Islam dan langsung ikut Bai'atul Ridwan pada saat Hudaybiyah, umrah Hudaybiyah, berarti tahun 10 Hijrah dia baru masuk Islam. Wa dharaba Rasul bisahmin yaum Khaybar, dan dia memimpin perang dan Rasulullah kasih dia bagian dalam perang Khaybar. Perang Khaybar waktu perang menaklukkan benteng Yahudi, dia dapat bagian saham, dapat harta rampasan perang karena dia memimpin perang. Wa syahida Hunainan, dan dia juga ikut perang Hunain. Perang Hunain adalah perang akhir-akhir ya masa Rasulullah. 40 hadisan orang, dia meriwayatkan hanya 40 hadis. Orang Ibnu Musayyab, dan salah satu perawi hadis dari beliau adalah Ibnu Musayyab, seorang tabi'in. Mata sana 75 wa huwa sajid, beliau meninggal tahun 75 Hijriah dalam keadaan bersujud. Jursum, padahal Islamnya baru, tapi meninggalnya bagus. Nah, dikit lagi sampai menunggu Isya. An Imran, pas saya bikin hadis 4 ya. An Imran bin Husain. An Imran bin Husain. Jadi ada pakai sin Husain, ada Husain, beda ya. Dua orang yang berbeda itu. Radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau min mazadatin imra'atin musyrikatin, muttafaqun alaih. Dari sahabat Amran atau Imran bin Husain, anna Nabi bahwasanya Nabi SAW wa ashabah, dan para sahabat-sahabatnya, tawaddau, mereka itu pernah berwudu, min mazadati, dari tempat air, wadah air ya, imra'atin musyrikatin, wanita musyrik, wanita yang belum masuk Islam. Nabi pernah berwudu pakai wadah itu. Nah, yang jadi poin di sini adalah mazadah. Kata-kata mazadah ini bukan sekedar wadah, tapi wadah yang terbuat dari kulit. Jadi masih satu bab ini dengan kulit tadi ya. Jadi mazadah adalah wadah yang terbuat dari kulit. Kemarin kan kita bilang kulit kalau kering bisa jadi tutup apa saja, tempayan, atau bisa jadi mangkok kulit itu. Fungsinya kulit banyak. Kalau sudah disamakan enaknya gitu, bisa jadi mangkok, bisa jadi piring ya. Berarti poinnya ada di mazadah nih, yaitu kulit yang dipakai untuk wadah berwudu. Nah, itu boleh nggak? Tapi Rasulullah wudu di situ. Apa hukumnya? Nah, ini penting. Sementara tadi ngomongnya apa? Nggak boleh makan di atas wadah. Nah, ini wudu sama dong kalau kita sebut. Jadi Rasulullah itu kadang ngomongnya begitu tapi nggak begitu, kadang ngomong begini tapi nggak begini. Nah, itulah pentingnya belajar hadis. Jangan asal menafsirkan saja, bahaya. Jadi Rasul kadang ngomong begitu maknanya nggak benar-benar begitu, ngomong begini maknanya nggak benar-benar begini. Ada kebijaksanaannya. Hadzal hadis qit'atun min hadis tawil. Ini hadis potongan dari hadis yang sangat panjang katanya. Cuman potong dikit doang. Walabdhu anna Rasulullah ba'asa Aliyan, bahwasanya hadis panjang itu ada kisahnya bahwasanya Rasulullah mengutus Sayyidina Ali dan seseorang ma'ahu di ba'di asfar, pada satu perjalanan perang. Waqad faqadu al-ma', mereka enggak dapat air. Faqala idhaba fabtaghiya al-ma', kalian berdua hai Ali dan satu orang pergilah mencari air. Fantalaqa, maka mereka ketemu. Fatalqiya maratan baina mazdain minal ma', baina mizadatain minal ma', maka mereka ketemu dengan satu orang perempuan, dia punya dua wadah air. Ala ba'ir laha, di atas satu onta. Jadi onta memikul dua wadah air. Faqala, maka berkata Ali dan temannya tadi, laha ainal ma', punya air enggak? Air buat apa? Buat wudu ya, buat bersuci atau buat minum sama aja. Atau di sini babnya wudu ya. Qalat
qalat qalat ahdi bil ma amsi hadhihi sa'ah. Kemarin saya berangkat ngambil air, sekarang air ada sama saya. Qala intalaqi ila Rasulullah, ayo kita menghadap Rasulullah. Bawa perempuan itu ke Rasulullah. Dan kalau ada Nabi bina fafarqa fi min afwahi mazadatain. Maka Rasulullah SAW itu kemudian mengecek ya wadahnya itu dengan mulutnya, diindus tuh air. Wah, nggak apa-apa nih, nggak berubah gitu. Dari dua wadah itu sama Rasulullah diindus. Nggak apa-apa nih, nggak bawa kulit, nggak bawa darah, nggak bawa apa. Wa nudiya finnas isqu wastasqu fi. Kata Rasulullah, ayo sini, nggak apa-apa minum. Man saqam istasqa min sya'a. Maka semua orang minum sekehendak mereka sampai kenyang. Itu bahasanya minum ya. Walaupun babnya tadi apa? Wudu. Jadi boleh minum, boleh wudu. Itu sementara dari orang musyrik dan kulitnya kita nggak tahu bagaimana pembuatannya. Jadi kalau dalam keadaan datar itu boleh. Anak Nabi SAW asal jumlatun dafi tawahim ikhtisan bin Nabi. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan mengapa lafaznya menggunakan anan Nabi wa ashabah. Ini pentingnya belajar lafaz hadis. Namanya ilmu matan hadis. Kalau kita cuma mengambil itu Nabi, kesannya khusus. Itu untuk nah kesaksiannya Nabi dan sahabat-sahabatnya. Jadi boleh di situ. Mazadatain sanjatan mazdad wa nanti kita lanjut lagi insyaallah 2 minggu lagi. Pastinya mazad wa hiya riwayat wa takun illa min jilad. Nah, jadi suci bahwasanya orang-orang musyrik juga punya wadah, kita boleh menganggap suci dalam satu keadaan dan kita menganggap najis dalam satu keadaan. Itu belajar hadis pentingnya situ ya. Jadi hadis yang satu bisa ditiban dengan hadis yang lain. Tafsir yang satu bisa ditiban dengan tafsir yang lain. Jadi kita mesti bijaksana. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'alaina maulana innaka antal rahimul rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.